Kalau kita bilang di SMA Purnama itu Jumat Keramat, Bang. Hari Jumat itu di Bang Jumat Keramat ya pasti ada tawuran besar. Oh, event besarnya hari Jumat. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Iya. Setelah sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Andrew Nazir Vlog 75 bersama Andrew Nazir. Hari ini ceritanya ke teman SMA gue, Mewi, angkatan 95, angkatan gue, Tiger. Basisnya gue lupa antara 620 apa 45. Tapi yang jelas ceritanya dia sangat seru. Bagaimana dia akan bercerita bagaimana waktu dia disayurin sama anak STM penerbangan waktu dia kelas 1. Oke guys, langsung aja kepoin dan gimana ceritanya. Mewi juga ketemu gue di jalur, katanya gue juga udah lupa. Yaudah, langsung kepoin aja guys. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Bye bye. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Selamat siang, salam sehat. Ketemu lagi dengan gua, Doi Bonser, di channel yang menginspirasi dan berkreasi dan selalu menebarkan virus perdamaian dan selalu menebarkan kebaikan. Andrew Nazir 75 Channel. Kali ini gue main ke daerah selatan yang mungkin salah satu view yang sering orang tahu, tempatnya nongkrong atau tempatnya orang makan siang atau makan malam di daerah Kemang, daerah Jakarta Selatan. Dan sini tempat Narakisa sebelah gue ini tempat usahanya. Ya menunya menu berat tentang soto ayam Lamongan, makanan tradisional. Pengen tahu, tapi kita suruh perkenalkan diri narasumber Narakisa sebelah gua ini ke penonton Andrew Nazir 75 Channel. Kenalin diri bang. Halo semuanya, nama saya Mewi, alumni Purnama 95. The Tiger ya? The Tiger. Akhirnya dapat Narakisa dari alumni Purnama, karena yang punya channel dari alumni Purnama. Salaman dulu lah, biar nggak slack. Ya, Bang Mewi, alumni 95. Iya bang. Dulu basis mana bang dulu? 45. 45. Oh ada 45. Ada PPD. PPD ada. Iya, ada rakyatnya dulu ya. Nggak banyak sih. Bang, ini kan channel nostalgia, tapi sebelumnya kita pengen tahu masa kini abang sekarang. Usaha di sini nih. Join kita sama bos saya. Usaha di Kemang Raya. Ya kayak beginilah tempatnya lah. Tapi alhamdulillah mencukupi kebutuhan keluarga saya. Fokusnya menu berat ya? Menu berat. Dan tradisional ya? Tradisional, ya benar tradisional. Apa aja menunya di sini? Ada soto Lamongan sama rawon. Nah sorenya kita tambah lagi tuh menu tuh. Sate taichan. Berarti dari pagi sampai malam? Malam dari pagi jam 8 sampai jam 2 malam. Jam 8 sampai jam 2 malam? Ya, saya ada di sini. Dan ini jalan apa bang namanya bang? Jalan Kemang Raya nomor 9F. Kemang Raya nomor 9F. Terus buka dari jam 8 sampai jam 2 malam? Ya, benar bang. Untuk menu dan segala macamnya ya makanan ya Jawa Timur aja bang? Jawa Timur. Jawa Timuran. Dan harganya mungkin standar bang ya? Standar banget. Nah nanti kita bahas tentang makanan, tapi kita pengen tahu nih masa sekolahnya Bang Mewi dari alumni Purnama basis 45, The Tiger 95. Bang dulu gimana nih waktu sekolah? Ente kenapa milih di Poer nih? Inspirasinya dari mana? Bokap nyuruh kita masuk di SMA Hang Tua Kebayoran ya, Kebayoran lama ya. Ya. Kebayoran. Kebetulan itu bokap kan bekas pegawai RCPP ya.
yang di Kebayoran Baru, Rumah Sakit Pertamina. Tapi yang dipikir kita kan tinggal di mana ya, di Pancoran. Wah kejauhan nih, ya enggak? Ya gue lihat-lihat nih SMA Purnama, oke juga nih, Zaman mantep itu nih. ya? Zaman itu. Kita masuk tuh SMA Purnama, kita daftar, kita bayar semuanya ya enggak? Persyaratannya kita masuk di situ ya enggak? Udah selesai. Ini atas kemauan sendiri, lingkungan apa orang tua nih? Kemauan sendiri. Weh. Kalau orang tua kan maunya aneh di hang tua, ya kan? Dan emang ente udah punya tanggung jawab dengan pilihan ya. Pilihan, iya. Risiko dan tanggung jawab udah kita. Tapi sebelumnya lingkungan ada yang di Poer. Nggak ada. Dan ente Poer seperti apa nggak ngerti juga. Nggak ngerti dalam arti gue sekolah di Purnama SMA aja. Udah. Sampai seperti itu. Iya, nggak tahu itu ribut atau apa, tawon segala macam gue nggak ngerti lah. Pokoknya lo masuk situ ya. Masuk. Nah, begitu masuk, kesan pertama lo kan penataran nih bang. Ada kita dulu M4. Ada cerita yang nggak lupa gak bang? Pas pakai putih biru masih ya bang? Waduh, itu bener-bener masih dalam ingatan gue banget. Gue bertiga, teman gue satu anak Cikoko, kedua anak Cawang, kelas 1 ya. Gue anak Penghargaan. Nah, masih pakai seragam putih biru. Gue turun di Jalan Tirtayasa depan PLN tuh. Ini berangkat sekolah? Berangkat sekolah. Nah, dari awal pertama aja gue udah ditendang bang sama anak penerbangan. Aduh, itu hari keberapa tuh? Pertama, masih pakai celana putih biru. Hari pertama ya kan. Dibilang, lu anak Purnama ya? Gue diem tuh, karena yang di sini kan yang paling tinggi gue. Gampang ditandain lah ya. Nah, teman gue di bawah gue lah, kecil ya nggak. Tendang gue jebret, tapi cuma sekedar tendangan doang dari belakang kan, pantat gue ditendang sama dia. Gue turun, gue jalan. Nah, setelah itu ya penataran. Sampai sekolah, oh ternyata kok begini nih? Nah, iya, Mikir enggak, gak sih? enggak. Gue bilang gue asik aja kan, gue jalan, oh ternyata begini, udah. Terus? Ya ikut penataran gue. Nah, Cerita lagi di penataran? enggak, udah itu, udah. Nah, begitu kelas 1? Kelas 1 gue pakai putih abu-abu. Putih abu-abu. Nah, Apa yang paling lo inget? kalau kita bilang di SMA Purnama itu Jumat Keramat bang. Jumat, kalau bang itu Jumat Bedara, ini Jumat Keramat. Setiap hari Jumat itu pasti Jumat. Hari Jumat itu dibilang Jumat Keramat ya pasti ada tawuran besar. Oh, event besarnya hari Jumat? Jumat Sabtu. Jumat Sabtu? Iya. Setelah sholat Jumat? Ya setelah pokoknya hari Jumat aja? Ketemunya di mana, entah itu dari anak basis mana, pasti ada tawuran. Nggak itu dari Kebayoran, nggak itu dari Mampang, nggak itu dari Pasar Minggu, pasti ada. Apa yang lo ingat kelas 1? Di Jumat? Di Jumat. Keramat. Nah, jadi dulu itu perbedaan pulang jam sekolah itu ada bang. Kalau anak SMA kita tuh 4:30 pulang untuk mencegah tawuran. Berarti kelas 1 sekolah siang nih? Siang. Nah, 4:30 sore kita udah pulang. Sedangkan anak penerbangan itu 5:30. Dijadiin 1 jam. Biar kita nggak bentrok. Tapi yang namanya itu pasti bentrok. Nah, gue nggak tahu tuh bang, diajak sama senior gue ya kan. Masih cupu lah ya? Cupu, ya kan. Masih cupu. Ada Bang Black di situ ya nggak. Ada Bang Windu, Bang Theo, ada Bang Culun ya nggak. Mereka tuh pada kelas 3 semua ya kan. Senior lo ya? Senior gue, ya kan. Gue nongkrong di SPBU Mampang. Itu belum ada flyover bang. Dibawa ke situ? Kita nongkrong, kita jegat dia. Oh, suruh mantekin? Iya, jegat anak penerbangan yang pada lewat di situ, ya kan. Karena di Mampang itu dulu belum ada flyover. Belum ada flyover yang Mampang, belum ada flyover yang di Trans TV. Trans TV. Ya kan. Jadi setiap mobil tuh pasti lewat jalur bawah dia, lewat perempatan Mampang. Nah, kita ngejegat tuh di sebelah kiri PSPBU dan di sebelah kanannya ada Pramil. Wah, ente nungguin di situ? Di situ. Paling banyak anak Purnama di situ 15 orang. Paling banyak. Ente masuknya ikut basis 75? Bebas gue. Bebas. Nah, ada 45, ada anak-anak gue ikut, ada 75, ada anak-anak gue ikut ya kan. Pokoknya suruh mantekin aja. Mantek. Tapi ente tahu gak suruh mantekin? Tahu. Oh, tahu, dikasih tahu. Tahu gue ya kan. Nah, itu kita cuma modal apa ya? Di situ ya.
garpu bang, garpu kita pengokin, Anjing. ya nggak? 90-an lo mau garpu lo Ya, bayangin. garpu ya kan, garpu kita pengokin di tangan ya nggak? Teman gua itu ya kan, gua juga. Ada yang lewat, ancep cepet ya kan. Anak penerbangan kan banyak tuh satu mobil tuh, ya satu bis ya nggak? Ada yang gelantungan. Mereka nggak turun bang, Ente patekin nggak turun? nggak turun, mereka nggak turun, jalan. Nah, nggak taunya tuh anak penerbangan ngumpul di sebelah sana tuh di Trans TV. Dia pasang strategi ya. Wah, ya kan? Ngumpul di Trans TV ya nggak? Udah berapa kali mobil yang lewat ya, basisnya Patas 4 ya nggak? Mau ngebalikin lah ya? 107, 57, 45. Mereka ngumpul di situ. Ya kan? Kalau dulu kan mobil lewat situ kan pasti beloknya ke Depnaker kan? Iya. Karena nggak ada flyover, ya nggak? Nah, dia ngepung tuh bang. Kita cuma 15 orang bang, ya nggak? Paling banyak 15 orang. Dari arah balik dia datang, nggak tahu di belakang dia udah ada bang. Wah, jadi dipres. Dipres abis gua, Aduh. ya kan? Dikepung dari depan, ya kan? Secara fisik kita kalah dong. Dia lebih banyak bang, ya nggak? Secara fisik kita Secara banyak. masalah ya. Masa banyak banget. Kocak kacir tuh kita bang, nggak tahu ada yang kemana-kemana ya nggak? Awalnya dikasih seneng nih ya. Ente mantekin. Iya mantekin kita jebret pikiran kita dia aja. malah ngopung. Pikiran kita mereka langsung pulang kan, langsung cabut. Nyatanya dia turun, ngumpul ya nggak, dibagi dua tuh dia tuh. Masuk Ya, jebakan Batman berarti. parah, dia bilang abis banget. Dia nyerang dari depan, kita kocak kacir bang. Ya nggak itu senior, nggak yang itu pemula, mencar lah larinya. Nah gua ngambil arah yang ke jalan lampu merah Kuningan bang. Itu kan nggak ada perkampungan tuh, kantor semua, enggak. Saking dikejarnya gue saking kencengnya, gue ketabrak motor bang. Keserempet gue motor, jebret kaki gue nggak bisa bangun ya kan. Gue paksain tuh, gue lari ke arah Kuningan. Gue naik mobil Kopaja 620. Gue naik keadaan penuh, gue naik jebret ke tengah-tengah ya kan. Karena posisi gue sendiri kan, kagak. Nggak taunya? Mobil itu pas lampu merah, 1 detik lampu merah, dia kepake berhenti bang. Astagfirullah. Ya, wah, digebukin gue di dalam dalam 620. Kopaja itu ya nggak, sampai penumpangnya pada turun ya nggak, sampai dari dalam bis sampai di jalan raya sampai gue terkapar ya kan. Jatuhnya dibancakin ya. Waduh bang, sadis bang. Untungnya dia nggak ada bawa senjata tajam lah, cuma penggarisan mistar doang dia, balok penggarisan mistar. Kemuncal lah ya. Iya batu ya nggak. Wah gue inget banget kata-kata dia tuh. Ngelebihin binatang dia, ngata-ngatain gue. Wah pokoknya kata-kata kasar lah. Tapi lu masih sadar lah ya. Sadar tapi gue remang-remang karena kepala gue udah bocor ya nggak, udah kena penggarisan mistar ya kan depannya ya nggak. Nah, gue udah dari dalam bis tuh ya nggak, dalam Kopaja itu penuh kan, penuh orang, terus sampai bubar sampai kosong, gue dibantai di jalan, udah berdarah-darah, udah nggak bisa ngeliat, gue udah pasrah nih, gue mati hari ini mati dah nih ya kan. Tapi emang Tuhan masih sayang sama gue. Sekarang gue masih dikasih panjang umur ya kan sama dia. Itu baju seragam gue udah penuh darah bang, penuh darah, ya enggak. Wah nih kayaknya nggak ada yang nolongin gue nih, ya kan. Kemana nih teman-teman gue, anak purnama kemana nih, ya enggak. Ya enggak. Adalah anak mahasiswa IKJ dia, nolongin gue, dibawa ke naik 620 karena berdarah kan gue, sampai gue nggak nyadarin diri didudukin ya kan. Dibawa lagi mana? Ke Blok M bang. Apa mahasiswa itu? Iya ke klinik Blok M, Iskandar Shah. Ya, udah di situ udah jam 6 tuh udah anak penerbangan semua bang. Dulu tuh Blok M belum ada jalur. Wah, gue masih bisa ngeliat tuh anak penerbangan pada ngumpul banyak ya kan di jalan situ. Kok gue dibawa ke sini ya enggak? Serem banget bang. Untungnya di situ gue nggak pakai lokasi bang. Nggak pakai atribut. Nggak pakai ada bed purnama itu ya kan. Masih polos gue kan, baju SMA cuma pakai depan sini aja ngosis ya enggak. Wah, berdarah ya kan, udah di perban, dijahit segala macem ya kan, luka tangan gua, pala gua, jidat gua ya enggak. Di perban segala macem, dianterin tuh sama anak IKJ itu. Karena gua tahu dia anak IKJ, dia ngomong sama almarhum ibu gua ya enggak. Oh, datang orang tua lu. Dia datang ke rumah gua, Bang. Gimana tuh orang baik banget itu, ya Allah, gua bilang. Wah, kalau ingat ya mudah-mudahan masih hidup ya, masih sehat. Iya, anak IKJ itu nggak tahu itu namanya siapa tuh. Dia berani untuk nangani ngebubarin masa di Kuningan di saat gue lagi dibantai sendiri ya kan. Pecah pala gue bang. Sini ada 10 jahitan. Ya enggak. Akhirnya keluar dari klinik gimana?
Dibawa sama dia, di perban gua. Banyak anak-anak penerbangan yang pada nongkrong di situ. Pada ngeliatin ini anak mana nih. Tapi di situ emang gua kan nggak ada lokasi ya. Nggak ada bed, ya kan? Nggak ada nama identitas Purnama. Nggak tahu kalau dia tahu gua anak Purnama, dihabisin lagi kali bang. Hari terakhir tuh. Iya, waduh baru. Nah, itu namanya gua kasih tau. Jadi gua tahu, wah ini yang namanya tawaran seperti ini. Kalau dulu kan gue di SMP cuma tawuran ya timbuk-timbukan doang di atas kereta kan. Nggak sebayang seperti SMA Waduh, ya. kalau di sana udah bener-bener kayak mau ngebunuh. Kelas 1 lagi nih? Kelas 1 gue bang. Masih panjang perjalanan. Waduh, kelas 1. Nah, di situ setelah kejadian itu, lu down, mau cabut nih dari Purnama atau maju terus? Enggak, maju terus gue sampai gue lulus. Karena udah tanggung jawab resiko Iya. pilihan lu ya. Kalau gue bilang anak-anak Purnama itu setiap angkatan walaupun dia dibilang di sekolah cemen, dia punya nyali bang. Dalam arti kapasitas SMA Purnama sama STM penerbangan 3 kali lipat. Iya. Ya enggak, siswanya. Dan ini SMA nih. Ini SMA ya enggak. Buat jadi Maju terus. mau nggak mau, ya dia ngebela diri dong kayak gue nih ngebela diri ya kan. Walaupun di segitu banyak ya gue pasti ladenin. Maupun mati hari ini ya gue ladenin gitu kan. Ya pasti gue lawan, ketemu di mana juga pasti gue lawan. Dan apalagi lu udah jadi korban nih, Udah korban. Wah, korban pertama gue itu di SMA kelas 1. Pemulihannya berapa lama? Ada 2 minggu. Tapi gue 3 hari kemudian udah bisa masuk sekolah bang. Karena penasaran loh. Ya enggak, masih di perban aja gue bentrok lagi di Blok M bang. Karena ada rasa dendam. Dendam. Ketemu anak penerbangan di Blok M ya kita hajar segala macem kan. Masih perbanan nih? Masih. Perbanan masih ya enggak. Kita bantai lagi anak penerbangan ya nggak? Udahlah, alhamdulillah mereka anak alumni Purnama ada solidaritasnya lah untuk biaya-biaya pengobatan. Wah kalau dibilang bener-bener parah bang. Kalau gue bilang anak Purnama itu ya semuanya bernyali walaupun dia tuh cupu ya. Dia cemen karena dia untuk menghadapi anak penerbangan yang banyak begitu mereka masih berani. Dan mereka anak STM. STM lagi, STM kan pasti nggak jauh dari Tawuran sehari-harinya. Iya pasti dibawa kan penggarisan mister. Kalau kita tuh anak Purnama enggak bang, seadanya, setemunya nggak direncanain bawa ini, nggak bawa ini. Tapi orang tua setelah ente terjadi korban dibancakin kayak gitu, nyuruh keluarga? Enggak, karena emang udah resiko lo nih tanggung jawab. Resiko gua. Ya karena kan zaman dulu emang masuk sekolah kan bayar lumayan juga ya kan. Hitung biaya lagi. Iya, udah. Memang gua dan gue juga nggak minta keluar ganti sekolah enggak. Terus maju gua walaupun gua udah jadi korban pertama mungkin ya kan. Nah, setelah kelas 1 ente tadi ngebalas masih perban. Nah, dan ente makin lihai, makin jago, makin tahu situasi tuh. Tahu situasi, cara tawaran seperti apa ya kan. Cara ngindar seperti apa. Cara ngindar seperti apa. Kalau ada polisi gimana. Iya, udah pasti itu udah tahu. Juga udah apa. Karena kita masuk di SMA Purnama enggak ditatar seperti itu dalam arti lu harus begini enggak, kita yang ngambil sikap sendiri. Oh, berarti lu ngalir sendiri aja. Ngalir sendiri aja. Cukup ngeliatin abang-abang kelas lu. Iya, gitu. Paling kalau misalnya kita tawuran nih, gua kelas 1 disuruh maju depan. Maju lo, ya kan? Lawan lo maju, yang seniornya di belakangnya dia gitu. Buat segitu aja ya? Iya. Enggak mesti harus bawa senjata tajam juga? Enggak. Paling kita, ya itu kebanyakan ya kalau tawarannya di kawasan Tirtayasa, rumah-rumah elit gitu. Gue juga. Emang lu cuma beda rumah doang kan sama iya, berapa belokan lah ke dia gitu kan. Tetanggaku idolaku soalnya. Waduh, gila parah. Dan gue nggak tahu tuh yang diributin itu apa. Karena udah warisan. Sampai sekarang. Karena udah warisan. Nggak ngerti gue. Ya kan lu masuk udah begitu. Iya. Asal muasalnya lu nggak ngerti kan. Iya. Dan emang rival yang emang harus lu hadapin tiap hari tetangga sendiri. Iya. Nah, begitu kelas 2. Ini kan udah mulai adik kelas nih. Adik kelas. Dan lo dari semakin dewasa, semakin ngerti, semakin tahu jalur, dan lo punya adik kelas. Lo ke adik kelas lo gimana? Ya, gue ke adik kelas ya gue kasih pengarahan seperti apa yang gue jalanin di kelas 1 ini. Tapi mereka udah bisa ngebaca kok. Yang setiap masuk di SMA Purnama udah bisa ngebaca. Wah ini gue pasti tawuran. Loh ini gue harus menghindar. Ini gini. Semuanya udah cukup. Tapi kapasitas siswanya lebih menurun bang. Lebih turun. Lebih sedikit. Angkatan lu 10 kelas ya kali? Nah bisa. Tapi wah jauh bang. Enggak. Yang 9 masuk 93 berarti lebih dikit. Lebih dikit bang. Lebih dikit banget bang. Waduh gue bilang. Makanya gue bilang anak Purnama tuh emang bernyali. Sedikit apapun pasti dilawan.
mau itu anak penerbangan itu banyak, pasti dia lawan untuk ya supaya diri kita nggak kenapa-napa, ya nggak. Dan lo harus punya tujuan lulus ya. Lulus, alhamdulillah lulus gua. Walaupun gua anak sosial 3A. Lulus gua. Sosial 3. Gua ketemu kenal sama Bang Haji aja. Di kelas 2 nih. Di kelas 2. Nah, sekarang kita di kelas 2. Pertama lo ketemu Bang Haji Najir yang emang beda kelas. Ketemunya di jalur apa di sekolah? Di jalur. Di jalur ketemunya. Di jalur. Di sekolah gua nggak kenal. Malah dia bilang gua kelas 1 udah kenal sama senior gua. Oh, maksudnya lu lebih dulu akrab dengan senior dibandingin dia. Dibandingin dia. Cupu, ya? Cupu dia, bilang sama gue masih cupu dia, ya kan. Tapi gue salut sama lo Bang Haji. Hebat lo, hebat. Begitu kelas 2 ketemu dia di jalur pada saat momen apa nih? Tawuran Bang, di terminal. Juga. Penerbangan. Itu terminal udah jadi Bang. Kebanyakan penerbangan itu datangnya dari arah belakang Bang. Kita dari arah depan. Arah belakang mana nih? Blok M apa? Plaza Indonesia. Plaza Blok M Plaza. Blok M Plaza. Dari depan? Dari depan Hotel Ambara. Di situ. Terus? Nah, ya itu. Pas pulang sekolah. Pas sekolah pagi apa siang? Siang, nggak ada pagi-pagi Bang. Siang juga? Iya, siang. Siang sampai kelas 3 gue siang. Pokoknya asik-asik lah anak Purnama lah. Nah, begitu kelas 2 momen apa nih yang nggak ente lupa? Apalagi sama Bang Haji yang nggak lupa. Kejadian apa yang tadi kan ente dibacakin kelas 1. Kelas 2 apa yang nggak ente lupa? Ya paling kita pulang sekolah ya kita seperti itu, ngejegat lagi di mana ngumpul lagi di mana ya kan, ngebantai lagi. Jumat kita datang siangan ya nggak. Banyak kan sih lewatin sholat Jumat ya. Habis sholat Jumat baru kita ngumpul di mana, misalnya di Poncol segala macam, di warung Cina. Kita nungguin mereka, kita bantai. Itu paling banyak Bang anak SMA Purnama tuh dari kelas 1 sampai kelas 3. Satu basis, misalnya gue naik basis 75, paling banyak 15-20 orang Bang. Paling banyak. Ngelewatin STM penerbangan, anak STM penerbangan udah pada di depan sekolahannya, dijagain gue udah kayak air ya? Bukan kayak air, kayak makanan, pengen ini aja, banyak banget tuh. Pengen maksa lu? Wow, pengen maksa. Tapi kita tenang kalau di 75, karena dia dijagain sama gurunya Bang. Oh, penerbangan dijagain sama gurunya, supaya nggak ada tawuran segala macam, ya nggak? Kita tetap berangkat aman, ya nggak? Sampai turun di Tirtayasa, kita turun sekolah. Tapi kita udah aman, basis yang lain Bang. Harus ngadepin basis yang lain? Basis yang lain, dari Kebayoran Lama ya, tawuran, ya udah kita bantuin mereka. Setiap Jumat itu, pokoknya setiap Jumat yang dibilang hari keramat itu Jumat tuh. Pasti ya tawuran, Jumat. Lebih sering hari Jumat daripada hari Sabtu? Jumat Bang, karena jam masuknya sama Bang. Oh, jam masuknya sama. Dia habis sholat Jumat kan, pasti kan, nama sekolah ya kan. Kita juga habis sholat Jumat masuk sekolah. Pulangnya tetap beda? Beda, dibedain 1 jam sama dia. Di tahun dulu kelas 2, laut apa SPM-nya udah mulai ada ya, banyak ya? Udah mulai banyak. Dia ikut secara langsung. Mau nggak mau. Karena dia berteduh di SMA Purnama, nama Purnama ya enggak. Awalnya mereka pada diem aja Bang. Awalnya mereka pada diem, anak SPM. Mungkin karena takut sama pembinanya ya. Nggak usah ikut campur dalam urusan SMA. Tapi karena dia bernaung satu atap sama kita. Lama-lama bareng. Kaca pecah, ya enggak, genteng pecah. Mau nggak mau mereka turun. Dan gue lihat juga anak SPM-nya kalau di saat dia di luar sekolah ikut tawuran juga. Sama, akhirnya sama. Nah, itu. Kita kebantu sama mereka. SPM. Nah, ini tadi ngomong kaca pecah, itu pecah, momennya berarti suka sampai nyerang penerbangan. Sampai depan gerbang Bang. Kan karena gue bilang kapasitas SMA Purnama sama penerbangan itu 3 kali lipat Bang. Siswanya. Ya enggak? Lebih banyak penerbangan. 3 kali lipat Bang. Kita paling 100, dia bisa 300-400. Itu sampai pintu gerbang Purnama Bang. Sampai dinimpukin kaca enak banget, jeber, pecah-pecah ya enggak? Ya. Itu hampir tiap hari? Apa ada hari tertentu? Iya, yang gue bilang pasti Jumat Sabtu Bang. Jumat Sabtu. Tapi kalau hari-hari biasa tawarannya ya mungkin di luar sekolah. Di luar jalur Tirtayasa lah ya. Ya. Lebih banyak ke Blok M. Di Blok M, di mana tempat misalnya di Kebayoran atau di warung Cina, pokoknya arah-arah yang mau ke arah SMA Purnama Penerbangan, kadang-kadang di Tarangganita kita bentrok di mereka gitu kan. Asik loh dulu naik mobil ya, banyak banget basisnya. Karena gue lihat aja, dari teman gue ini aja yang 2 nih, yang dari kelas 1 penataran, mereka nggak kuat Bang, cabut akhirnya dua-duanya Bang. Seleksi alam ya?
Jadi gue individu bang. Gue berangkat dari rumah Nggak tuh. ada teman basis ya? Kagak ada. Jadi semua langkah gue mau naik 57 dari Kalibata adalah 2 orang. Anak Kalibata 1 orang sama senior 1 orang. Ayo. Naik 75 turun dulu gue di Karya. bukan di Pontianak di Mampang, di Giant. Nah situ banyak ada Bang Ucok ya kan, ada Bang Culun segala macem lah. Bang Najir. Bang Najir, ada ribut. Wah ribut asik dah orangnya. Terus? Paling reset tuh orang. Nah, ente kelas 2 berarti lebih banyak karena udah kenal Najir lebih banyak gabung ke 75. Oh 75 bang. Apa pengalaman di 75 di kelas 2 yang ente nggak lupa? Ya itu setiap pulang paling banyak 20 orang dia turun di depan SMA-nya dia tawuran. Pokoknya setiap mobil bis yang kita naikin itu supirnya udah grogi bang. Grogi bakalan hancur. Karena Minta gantinya sama siapa? iya, karena persis lewat mukanya penerbangan Depan, nih. pulang pergi lewat bang. Pulang pergi lewat. Pulang pergi lewat SM penerbangan. Itu udah pasti bang, udah pasti dah. Udah pasti hancur dan pikir ketir yang tanggung siapa ini? Iya, nanggung siapa? Nggak mungkin kan dia. Karena sekolah cuma jajan cuma 1.000 ya. Iya, paling dia laporan ke polisi atau gimana ya. Dan itu gua kelas berapa? Kelas 2 gua tawuran di perempatan Bulungan. Perempatan Bulungan. Karena sama anak SMA 70. Oh, pernah bentrok sama 70. Ini all base apa 75 doang? Enggak, semua basis ya. Basis. Ngumpul. Itu gue inget banget di belakang rumah sakit Pertamina gua tuh ngumpet berdua sama teman gua karena emang dikejar-kejar sama polisi, Bang. Enggak, lu nyerang atau nunggu 70 nih? Enggak, kita main. Gue mau main ke rumah temen gue, mau nginep gue di Ciledug ya kan. Nah di situ gue, oh nih daerah Ciledug basisnya seperti ini, tawarannya seperti ini ya, gue ikut. Oh, lu ngalong? Ngalong gue. Terus ternyata ketemu 70, jalur Ciledug 70 ketemunya. 70, karena Purnama sama 70 nggak sohib. Oh, udah selek? Selek. Purnama 70 sama 46 Texas tuh udah selek. Nah, pengalaman apa yang 70 sampai lu dikejar-kejar polisi? Ya di situ anak 70 ya, kalau kapasitasnya juga banyak deh bang. Dicampur lagi sama anak penerbangan ya kan. Kocak kacir gue bang. Kocak kacir nggak tahu ada yang kena atau gimana, gue nggak tahu lah. Karena gue nyelamatin diri sama temen gue. Itu gue ngumpet di warung Padang bang. Bicarain sama mereka nggak ketemu. Bicarain sama polisi nggak ketemu. Ya gue balik malam-malam itu. Karena apaan ya? Gue bilang ya begini cara zaman-zaman dulu tuh tawuran seperti ini. Enggak. Bener-bener kalau dia nusuk bang. Iya. Dia ngebunuh, Dan dia ngebaca. nggak segede-gede gaban kayak sekarang ya. Gue inget banget Bang Haji bawa apaan. Waduh, hebat Bang Haji. Frontal ya? Wah, frontal. Samurai di bawah sama dia. Untuk ngebantai. Nah, gue kelas 3, udah kelas 2 nih, gue naik kelas 3. Itu ada anak pindahan Bang. Dari Bekasi. Namanya teman gue, satu kelas sama gue, anak sosial 3 ya. Kalau nggak salah, sosial 2. Sosial 2, namanya Dipo sama Michael. Salut gue yang namanya Dipo. Tapi gue denger dia udah almarhum. Kabar. Berarti yang udah kelas 3 ya? Kelas 3. Almarhum katanya. Gue denger kabar dia udah almarhum. Iya betul. Sering disebutkan beberapa channel awal-awal Najir gue kerjain channelnya Purnama nyebut Dipo almarhum. Ya kan? Kelas 3 Bang Mewi kayaknya makin ngeri Iya, ceritanya Wah. karena udah ada Bang Dipo almarhum Bang Dipo. dan personilnya juga makin keren, makin nyaut. Nah, untuk kelanjutannya kita nyambung di part 2. Yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tungguin cerita Bang Mewi selanjutnya. Hai guys, terima kasih telah menyaksikan Indonesia Vlog 75 di part satunya ceritanya Mewi. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian. Semuanya hanya untuk dikenang, tidak untuk diulang. Oke, ambil yang baik, buang yang jelek. Dan jangan lupa like, subscribe, komennya, dan tunggu-tunggu konten berikutnya. Dan ada part 2-nya sepertinya. Oke guys, terima kasih. Tuh, sampai di part 2. Bye-bye.